Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagja Yustira dan kami dari kelompok 1 kelas 9G akan mempresentasikan pengerjaan tugas kami yang berjudul Indonesia di masa awal kemerdekaan. Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai bidang dan pemerintah harus menyandarkan diri pada orang-orang berpengalaman seperti Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo, Dr. Ong Engdi, Ignatius Joseph Kasimo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Terlepas dari peran para ahli, ternyata Indonesia dapat bertahan juga karena partisipasi para petani. Dapat dibayangkan bahwa pada saat itu kas negara kosong dan pemasukan yang berjalan saat itu dari hasil pertanian. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia kebanyakan, segala sesuatu yang serba paksaan dari bangsa asing hilang secara tiba-tiba. Di Belanda sendiri menganggap revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Mereka bertujuan menghancurkan sebuah negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan mulai dengan cara blokade ekonomi salah satunya. Meskipun telah dibacakan proklamasi, banyak raja-raja luar Jawa yang telah didukung dan dijadikan kaya oleh Belanda sehingga tidak tertarik dengan revolusi. Mereka tidak menyukai pimpinan Jakarta sebagai wakil-wakil kekuatan revolusi, meskipun tidak semua raja bersikap demikian. Seperti Raja Bone yang berada di Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya dan mengakui kekuasaan GSSJ Ratulangi sebagai gubernur di sana. Perubahan di masa awal kemerdekaan diantaranya meliputi perubahan di bidang pendidikan dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada yang merupakan sekolah tinggi teknik di Bandung, serta lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan. Di tahun 1946 adalah perguruan tinggi kedokteran, sekolah tinggi kedokteran hewan, sekolah tinggi farmasi, dan perguruan tinggi pertanian yang kesemuanya berada di Klaten, sekitar 20 km dari Yogyakarta. Di bidang sosial dan budaya ditandai dengan lahirnya seniman dan sastrawan nasional seperti penyair Chairil Anwar, penulis prosa Pramoedya Anantoer, yang sebagian tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947 sama dengan 1949, wartawan Mastar Lubis dan lain-lain, serta terbentuknya PWI dan PGRI sebagai upaya untuk melakukan perjuangan melalui organisasi. Bidang ekonomi yang paling signifikan yakni cetaknya Wayang Republik Indonesia. Uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada kelayaknya umum. Meskipun tengah menghadapi inflasi dan blokade ekonomi, Indonesia dapat bertahan dengan segala upaya melalui para ahli di bidang ekonomi. Satu hal yang menarik adalah ketika tengah mengatasi blokade ekonomi, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan beras ke India. Ini berkat dukungan dari para petani karena menghasilkan pemerintah hanya bergantung kepada produksi petani. Sehingga pemerintah RI bertahan meskipun keadaan ekonomi sangat buruk. Sumber Abdullah Taufik dan A.B. Lapian ed. 2012 Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8 Jakarta PT Ikhtiar Baru Van Hoeve Lubis Ninaha DKK 2003 Sejarah Tatar Sunda Jilid 2 Bandung Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Universitas Pajajaran.